Betul. Tapi ya Bang Firdaus ceweknya lebih banyak lagi. Dulu. Sekarang udah tobat. Atau sekarang nggak laku Bang? Bisa jadi. Ngehe juga lu masih. Kalau duitnya Bang banyak siapa Bang? Hah? Duitnya? Kalau duit Bang Hotman lah. Banyak. Tapi kalau aset gue nggak tahu. Gue punya gunung Pak. Gue punya gunung Pak. Serius di dekat Jakarta. Gue punya gunung. Boleh disurvei bareng-bareng. Ada gunung gue. Kalau lu tahu gunung berapa ribu hektar ya kan? Iya. Atas nama gue Pak gunungnya. Gunung apa? Iya. Hah? Gunung asli gunung di Parung. Itu gunungnya Bang Firdaus? Iya gunung gua. Apa nama gunung? Yang lagi gue proses. Itu lagi diproses atau? Ya lagi diproses sama gue. Karena urusannya dengan PTPN kan. PTPN gue suruh mundur karena dia gak ada surat. Gue ada dari ahli waris. Gitu loh. Jadi ahli waris ngasih gue tuh 4.000 hektar. Gitu loh. Semeternya di situ 5 jutaan. Minimal 2 juta. Lu hitung sendiri deh Dr. Richard Lee gue. Kalau gue beli Lamborghini serau kali. Gitu. Namanya gunung apa Bang? Namanya Gunung Parung. Gunung Parung? Iya. Itu punya Bang Firdaus? Iya. Dari mulai Atang Sanjaya sampai ke itu semua tanah klien gue tuh. Semuanya. Ini lagi diurus sama kita. Oke. Tanah semua itu. Tanah semua ya? Dasarnya Verponding. Verponding dari zaman Belanda dikasih ke cucunya Raja Banten. Iya. Punya abang tunggal? Iya. Sendiri Punya gue tunggal 4.000 meter. 4.000 hektar. 4.000 hektar? Iya. Oke. Gue tunggal. Iya. Kalau mobil mewah Bang? Gue gak ada. Oh gak ada? Karena gue senangnya Avanza. Senangnya cincin Expander. Bang kayaknya bisa nyanyiin Bang Hotman. Kalau cincin gue ini karena gue orang dari Maluku ya. Nenek gue dari Maluku. Gue ini bacan. Aki. Bacan. Bukan aki, bacan. Bisa apa itu Bang? Ada piaraan dalamnya Bang? Enggak sih, kayaknya ada virus-virus apa gitu dalam ini. Kalau di keker lu ada aja kadang nanya piaraan lagi. Soalnya kan Bang Firdaus kan agak aneh. Ya enggak lah. Aku tuh tadi pagi kan mengundang dia kan. Iya. Itu masalah gunung. Bang itu aja sih Bang. Lu benar-benar serius Bang, ini wartawan pejuang lu. Iya Bang. Lu wartawan pejuang lu udah kena air begini masih wawancara. Iyalah harus Bang. Gimana Bang tuh? Masalah gunung ya? Iya. Jadi gunung itu, satu di Gunung Parung, itu tanah klien gue milik Prabu Raden Ngabeawan. Cucu dari Raja Pajajaran dan Raja Banten. Ya, beliau nunjuk gue dengan keluarga sebagai pengacara, ya keluarga beliau dengan beliau nunjuk gue sebagai pengacara untuk mengurus tanahnya seluas 110.000 hektar. Gitu loh, itu tanah yang tahap awal. Ada beberapa perponding atas nama beliau yang sudah ada penetapan pengadilannya, sudah ada putusan pengadilannya bahwa itu tanah beliau yang lokasinya di situ dan direkomendasi juga oleh BPN serta lurah dan camat di situ. Jadi itu sah milik beliau. Jadi perumahan-perumahan yang ada di situ, yang di Parung dan Cilebut sekitarnya termasuk Kalisuren, itu harus segera menghubungi kami daripada kami gugat. Kasihan pembeli perumahannya, ya mereka beli perumahan tahu-tahu perumahannya ilegal kan gitu, atau izinnya tidak ada, atau surat sertifikatnya nggak jelas kan gitu alas-alasnya. Itu walaupun mereka bikin sertifikat boleh kerjasama dengan BPN misalnya, oknum BPN, muncullah sertifikat, itu sertifikatnya nggak ada alas hak yang jelas, karena sertifikatnya harus ada alas hak surat dari klien kami. Makanya saran saya kepada perumahan yang ada di sekitar Kalisuren, Parung, ya perumahan di Cilebut, segera bicara kepada kami. Kami bikinkan suratnya, biar benar-benar mereka bisa berjualan gitu loh, bisa berdagang. Bang itu Bang terkait dengan gunung apa emang daerah namanya gunung Bang? bukan. Ini sebenarnya bukan gunung, itu penyebutan saya aja, bukit sebenarnya. Itu lebih ke Bukit Parung. Dan itu ada kan di video saya kan, itu memang bukit dan surat-suratnya sampai ke situ. Alas haknya Verponding sampai ke situ. Bang terkait mengandung uranium yang bisa Kalau yang uranium itu beda. Itu di kampung saya di Bima dan Dompu. Kalau di Bima dan Dompu, pernyataan itu saya mengkutip dari pernyataan para ahli geologi yang telah statement bahwa di kampung saya Bima banyak gunung-gunung dan daratan itu mengandung uranium, emas, tembaga, mangan dan lain-lainnya. Jadi berdasarkan ahli geologi yang berbicara, lihat di YouTube. Sekarang dikelola oleh PT Sumbawa Timur Mining, ya di wilayah Onto di Kecamatan Huu Dompu itu ada 2 juta metrik ton. Itu pun sudah diumumkan oleh Pak Jokowi. Dan semua tanah-tanah di Pulau Sumbawa itu sebagian besar itu tanah berdasarkan perponding atas nama Sultan Bima, ke wilayah Kesultanan Bima yang dipimpin oleh kakek buyut saya sebagai Sultan Bima dulunya, Bima Dompu. Ya,
Siapa namanya? Ya Sultan Bima, Sultan semuanya banyak kan Sultan sejarah gitu. Bang, terkait yang Sultan Bima itu julukin namanya Bumi Masa atau Bumi Monca. Bumi Masa atau Bumi Monca, Bumi Mas. Yang memegang kunci daripada Dinominasi ini diaktifasi banyak banget dong Bang. kalau dari satu kecamatan, kalau nilai tanahnya aja hampir 590 triliun. Satu kecamatan. Kalau emas ya, tapi kalau uranium dikali 1000. Kalau itu benar itu ada uranium berarti dikali 1000 karena harga emas dengan uranium itu kan diakumulatif 1000 kali lipat daripada harga emas. Jadi 500.000 triliun dikali 1000. Itu bisa menghidupkan masyarakat dunia ini di bumi ini selama 1000 tahun. Kalau semua kecamatan itu diambil hasil buminya, itu saking kayanya Bima. Makanya Raja Bima itu julukannya Sultan Bumi Masa atau Raja Bumi Masa. berarti mau kekayaan di Gunung Parung itu mau diperuntukkan untuk apa Bang? Kabarnya buat pesantren, betul Bang? Gunung Parung itu enggak, kalau pesantren di tanah saya yang lain. Di tanah saya 3 raksa, saya punya tanah 3 hektar, saya bikin pesantren. Kalau di Gunung Parung itu, di wilayah Parung dan sekitarnya, akan saya legalkan perumahan-perumahan yang ilegal ya, yang belum izin kepada klien saya, dan gunungnya akan saya kerjasamakan dengan pemerintah untuk program ketahanan pangan Pak Prabowo. Gitu, rencananya seperti itu. Kalau satu berarti ada Bang bukti itu Bang. Untuk sementara ini perponding dan putusan pengadilan, ya penetapan pengadilan dan putusan pengadilan. Sementara ini. Satu belum ada sertifikatnya. Belum dong, kan sertifikat kalau ribuan hektar itu harus ada pemecahan-pemecahan. 10 hektar ke atas kan udah ada PT yang mengelola. Makanya saya bilang serahkan ke pemerintah, ya kan? Bagaimana pemerintah bisa mengelola, bekerja sama agar klien kami juga dapat duit, ya kan? Pemerintah juga bisa menjalankan programnya dengan signifikan, gitu loh. berarti melebihi kekayaan Nah ini dong garapan pemerintah tadinya tuh. Kalau pemerintah numpang di kita PTPN numpang. Memang benar ada pernyataan dari BPN, dan kelurahan untuk pemerintah numpang sementara. Numpang atau sewa? Numpang dan belum memberikan kontribusi kepada klien saya. Nanti bagaimana penanganannya? Sekarang kan PTPN itu kan menanam sawit dulunya kan. Sawitnya itu punya siapa? Kenapa sawitnya dibiarkan sekarang ini tidak produktif kan gitu di atas lahan klien saya? Dan itu kan menjadi bahan perbincangan saya dengan Menteri BPN dan Menteri BUMN nanti. Kapan pemerintah numpang di tanah klien ada? Udah dari tahun berapa tahun? Udah lama. Ada pernyataannya Bang. Ada. Dari tahun sekitar tahun 70-an lah. Bang, penegasan dong Bang, ini banyak yang nggak percaya nih kalau ini Abang punya gunung, apa nih Bang yang bisa Abang tegaskan untuk netizen Bang? Saya udah upload kok di podcast saya di Ruben Onsu, sudah keluar juga tadi, saya keluarkan data-datanya. Kalau saya keluarkan sekarang kan hujan, takutnya nanti rusak. Bang, berarti Abang merasa aset itu bisa ngalahin seorang Hotman Bang, dari yang Abang punya ya? Hotman itu cuma sepetak doang, tanah gue dia kalah, apalagi segunung gitu loh. Nggak ada apa-apanya, Hotman itu cuma punya ruko berapa biji, sama berlian yang dia abang-abangkan begini sama Lamborghini. Kalau gue kan gunung gimana? Samain sama gue. Nggak ada apa-apanya, cuma sepetak doang, gitu loh. Dan dia memang spesialis sawah sepetak, nggak bisa ngelawan gue. Oke? Oh disuruh pulang kampung sama Bang Hotman. Hotman pulang kampung. Oh enggak, gue lahir di Jakarta, kampung gue di Jakarta, hari-hari gue ditanam di Jakarta. Hotman yang pulang kampung karena dia di sono dong, di Siantar apa di mana tuh ya, Simalungun ya. Lo pulang lo Hotman lo, nggak pantas Jakarta lo. Gue orang Jakarta nih, lahir di Jakarta ya. Gue mau orang elit ya. Gue kakek gue kerja di istana ya, bokap gue di istana, dan hari-hari gue ditanam di depan istana presiden ya. Ingat lo, kalau lo suruh pulang kampung nih, kampung gue Jakarta. Walaupun kong nenek-nenek moyang gue di Bima ya. Lo kalau gaul mau gue Hotman. Aduh. Pesan-pesan buat Hotman Bang, pesan buat Hotman. Hotman yakin karir Abang sebagai pengacara akan Iya. Karir Hotman habis sama gue sikat. Kenapa? Bukan karir gue, karir Hotman habis hari ini. Hotman yang nangis-nangis merengek-rengek kepada pemerintah melalui medsosnya, ya, tidak menandakan dia pengacara profesional internasional. Harusnya pengacara internasional tidak merengek-rengek begitu. Bikin aja surat secara profesional, ya kan? Kenapa dia teriak-teriak begitu? Berarti kan dia menganggap gue lawan yang berat. Ya, hari ini Hotman Paris meraung-raung di tengah jalan, ya, menangis meminta perlindungan kepada penguasa untuk melawan gue. Bang, tapi kata Hotman kan bilang katanya MA nggak mau mengabulkan permintaan maaf. Itu kata Hotman. MA belum tentu. Kan kita udah kan kita di substansinya kita meminta maaf pada MA, bukan pada Hotman. Hotman tidak akan pernah saya minta maaf pada dia. Haram. Bang, gaya Abang dianggap Hotman sudah tidak laku lagi di era sekarang, dan Abang Gaya dia justru nggak laku lagi. Gaya kayak gue yang laku sekarang. Dia udah nggak laku. Dia tuh 2004 ke belakang ke bawah dia masih laku. Kali 2004 ke atas dia udah nggak laku gaya kayak gitu. Gaya halo, orang udah muak semua. Ini ya Hotman Paris ya berlian udah nggak laku.